يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif di konten-konten Sadam, termasuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan, termasuk tak lupa pula negara-negara sahabat kita. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi Bung Jebri selaku pembawa acara Radio RS yang ada bersama channel Ayah Sadam mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini saya akan bacakan salah satu atensi yang bernama Joko yang ada di kota Selawi. Lebih abdulnya akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal, salam senggol-senggol. Bung Jebri, saya Joko dari Selawi. Tentunya ada di Jatinegara. Begini Bung Jebri, letak tempat tinggal saya di Jatinegara kan masih bukit-bukit gitu Bung Jebri ya. Memang sekarang sejarahnya udah bagus, udah jauh lebih baik lah daripada sebelumnya. Pada saat itu kan saya lagi sedang ngopi-ngopi lah di sawah gitu ya. Kebetulan sawah itu nggak jauh dari rumah, kurang lebih 1 kilo. Saya lagi nanam padi, lagi nanam palawija. Memang ada beberapa ibu-ibu yang saya libatkan untuk menanam padi, sementara saya menanam palawija, begitu Bung Jebri. Di saat saya sore hari, memang saya non-stop kerja di situ sampai sore sambil mengawasi tenaga kerja. Tak lama kemudian, sekitar jam 4 sore kan orang-orang biasa sudah pada pulang gitu ya. Saya masih tertinggal sendiri di sana. Saya beres-beres untuk persiapan pulang. Memang saat itu di tempat saya kan ada belik ya. Kalau orang Jawa bilang belik mata air gitu Bung Jebri. Saya kok merasa dikejutkan ada sesuatu bayangan yang ada di air Bung Jebri. Aku pikir ini bayangan saya, tapi bukan, wajahnya beda. Semuanya putih-putih Bung Jebri, seperti manasik haji bapak-bapak. Karena saking penasarannya, si air di mata air tersebut saya perhatikan secara saksama. Apakah mata saya salah melihat atau bagaimana? Ternyata memang betul Bung Jebri. Yang saya lihat adalah sosok laki-laki berbaju manasik haji Bung Jebri. Lantas saya tiba-tiba menjawab gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah Anda yang ada di bayangan mata air tersebut? Saya katakan demikian Bung Jebri. Tiba-tiba dia membalas dengan lantang Bung Jebri. Sempat terkejut juga saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah Anda? Saya katakan demikian. Sayalah yang akan memandu Anda. Karena Anda lah orang yang rajin dalam usaha bidang pertanian. Bahkan Anda tidak lupa dengan kewajiban Anda yang 5 waktu. Dia bilang begitu Bung Jebri. Memang saya kalau ada di sawah, walaupun saya dalam kondisi kotor, saya selalu mandi siang. Misalnya mau sholat siang, saya mandi dulu, saya wudhu, karena di situ kan ada mata air Bung Jebri. Ya Allah Maha tahu lah, kalau saya memang banyak kekurangan Bung Jebri. Hanya Allah lah yang dapat mengetahui apa yang ada. Tapi kenyataannya saya dengan kata-kata itu merasa tersanjung Bung Jebri. Apa yang dimaksud ya? Lantas saya bertanya kembali Bung Jebri, apa ya yang Anda maksud? Ambillah air yang
kau dapatkan di mata air itu. Cukup 1 gelas. Bawalah pulang. Dan kau tutup rapat-rapat. Dan kau simpan di tempat yang aman. Kau akan mendapatkan petunjuk apa yang dimaksud itu. Katanya begitu, Bung Jepri. Singkat kata begini, Bung Jepri. Pada saat saya habis sholat malam, 3/4 malam kan, saya biasanya kalau sholat 3/4 malam, kalau memang kondisi lagi enak badannya, saya tunggu sampai subuh, Bung Jepri, karena tanggung kan, guys. Jam 3 aja kan udah ada suara ngaji gitu. Lantas saya sambil nunggu subuh, saya mengaji, ya saya biasalah melanjutkan apa tuh namanya, nyicil lah, biar hatam baca Quran gitu, sambil nunggu sholat subuh sampai waktunya gitu. Setelah selesai saya berdoa, tiba-tiba Bung Jepri ada suara kembali memandu saya. Tidak lepas dari suara yang pernah saya lihat di mata air. Anak muda, tengoklah air yang kau simpan. Sebelum Anda melihat adanya air yang di gelas tersebut, bacalah suratul Ikhlas 1 kali, baru Anda tengok. Saya mengikutinya, Bung Jepri. Begitu saya tengok apa Bung Jepri air itu berubah, Bung Jepri, mengkristal, berwarna putih, dan memiliki cahaya warna-warni, Bung Jepri. Nah, ini yang membuat saya bingung, Bung Jepri. Apa yang dimaksud ya? Tiba-tiba suara itu memandu lagi, Bung Jepri. Angkatlah apa yang kau lihat di dalam gelas tersebut. Saya angkat, Bung Jepri. Lantas saya ambil, saya balikkan gelas itu. Dia terlepas. Begitu saya lihat, Bung Jepri, benar-benar berlian kali ya. Benar, Bung Jepri, kayak berlian. Berkilau, Bung Jepri, warna-warni. Waduh, mantap banget, Bung Jepri. Lantas suara itu kembali datang, Bung Jepri. Jangan kau buang atau kau sia-siakan benda tersebut. Kau simpan kembali, lapisi dengan kain putih bersih. Dia bilang begitu. Lantas saya melanjutkan apa kata petunjuk. Setelah saya simpan, Bung Jepri, besoknya mendapatkan petunjuk kembali. Anak muda, teruskan tawasul, jagalah sholat 3/4 malam. Kau akan mendapatkan kelebihan-kelebihan pada diri Anda. Kata-kata itu membuat saya jadi PR, Bung Jepri, apa yang dimaksud, tapi tetap petunjuk itu saya jalankan dengan baik. Begitu ada masalah di kampung saya, Bung Jepri. Ceritanya entah kenapa waktu itu kalau memang zaman dulu kan masih ini ya, Bung Jepri ya. Kalau orang-orang dulu masih banyak orang-orang jawara gitu, terus lingkupnya tidak aman, banyak kejahatan gitu, Bung Jepri. Ceritanya pada saat itu saya keluar rumah, ada yang teriak-teriak. Otomatis para warga keluar memburu suara itu. Ternyata ada sekelompok preman, Bung Jepri, mendatangi salah satu rumah orang kaya. Ternyata yang orang kaya itu sedang disiksa oleh salah satu jawara. Para warga nggak ada yang berani, Bung Jepri. Saya berani diri ke depan. Karena saya salah satu warga di situ sebagai saksi mata utama. Siapa lagi yang mau membela kalau bukan kita kan begitu, Bung Jepri. Saya yakin aja karena Allah. Tak
apakah kata-kata saya salah? Kalau memang Anda ingin punya urusan dengan yang punya rumah, jagalah etika. Kenapa Anda tiba-tiba menyepelekannya dia? Saya adalah salah satu warga sini. Seandainya ada apa-apa, bukankah saya salah satu saksi mata yang bertanggung jawab? Anda sudah salah. Kalau memang ada urusan dengan punya rumah, baik-baiklah, sopan santun dijaga. Salah tahun bukan malah tambah marah mau jadi. Saya ditonjok, ditendang, tapi tidak mengenai badan saya. Dia yang terlempar, Bung Jebri. Sehingga para preman yang lain, termasuk para warga yang jarak jauh melihatnya, termasuk yang punya rumah yang baru saja dicekek, juga terkesima semuanya. Terpapang wajahnya mereka terhadap saya. Mereka merasa kagum. Saya juga kaget, Bung Jebri. Si preman itu nendang mukul. Pokoknya ngenain badan saya, malah dia yang terlempar, Bung Jebri. Tiba-tiba temennya mendekati saya mau ngeroyok, Bung Jebri. Saya cuma menggerakkan kepala doang. Dia tersungkur juga. Padahal banyak teman-temannya. Disitulah si bosnya tadi yang pertama yang mau nyekek, yang punya rumah, seperti rame-rame sambil berbicara dengan nada mengancam. Anak muda, jangan macam-macam. Saya tidak sampai di sini, saya akan datang kembali. Dia bilang begitu, Bung Jebri. Akhirnya begitu mereka pergi, para warga ngumpul menggerumuni saya, termasuk tuan rumah. Yang tuan rumah juga mengatakan, Bang, makasih ya Bang. Bagaimana kalau nggak ada abang ya? Abang hebat banget sih. Semua warga juga mengatakan senada, Bung Jebri. Saya bilang, Pak, saya juga bingung, Pak. Saya nggak punya apa-apa, Pak. Ini mungkin atas izin Allah, Pak. Kan saya berkata benar, kan? Tadi datang ke Bapak, tiba-tiba Bapak dicekek. Nggak menjaga etika. Datang tiba-tiba nyekek tuan rumah. Lah saya kan salah satu warga di sini bertanggung jawab, Pak. Kalau ada apa-apa gimana? Sebagai saksi mata. Itu udah salah dia. Saya katakan demikian. Lantas yang punya rumah, yang tadinya dicekek bilang, betul juga sih. Terus katanya kembali kepada yang punya rumah, Pak, mohon maaf kalau boleh tahu nih, bukan berarti saya mau ikut campur. Ada apa sebenarnya sih? Lantas yang tuan rumah menjelaskan secara lugas. Sebenarnya begini, Bang. Saya kan punya dagangan di pasar. Ada beberapa tempat. Ini preman pasar. Dia menuntut nagih. Katanya sudah berapa hari belum ngasih upeti, kata gitu. Aku saja begini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, masih ada saja preman-preman. Betul juga lu saya ngomong, Pak. Udah badan besar, kekar, tapi nggak punya etika. Apalagi emang preman, gunanya meres. Lantas yang punya rumah mengatakan, betul Bang. Orang pasar semuanya dia mintain. Dia nggak mau tahu. Orang baru buka sih tendangin kalau nggak ngasih uang. Di situ aku jadi akhirnya Pak, saya bicara sama yang punya rumah, yang tadinya dicek lehernya, Pak. Biasa pasar buka jam berapa? Saya akan datang ke sana. Nggak tahu kenapa aku saya jadi pemberani. Disitulah saya menunggu di tokonya si bapak itu, tapi saya tidak menunjukkan diri, Bu Jepri. Saya menyelinap. Saya ingin tahu dia bereaksi dulu. Begitu dia bereaksi, begitu datang, saya akan muncul begitu, Bung Jepri. Benar juga, Bung Jepri. Seluruh orang pasar udah mengetahui adanya saya. Mereka juga udah siaga. Lantas tiba-tiba mereka mencak-mencak marah-marah. Weh, orang pasar jangan macem-macem ya. Nih, yang toko ini, sambil menunjukkan si bapak itu tadi yang kedatangan si preman itu yang dicekek. Si bapak itu didatangi si preman itu sambil mencak-mencak. Saya menuntut balas kemarin, bilang begitu. Siapapun itu, saya tidak takut. Mana? Uang yang sekian hari belum kasih.
si preman itu menuntut lagi kepada si bapak itu yang pernah didatangi dicekak lehernya. Disitulah saya hadir, Bung Jepri. Masih belum jera juga ya, saya katakan demikian, mereka sontak kaget, Bung Jepri. Lantas saya tegaskan, sekarang begini, dengarkan baik-baik. Bukan saja kamu saja, barangkali kamu adalah ketua geng di situ. Camkan baik-baik. Jangan pernah memeras pedagang-pedagang di pasar ini. Kalau kalian masih tetap memeras pedagang di sini, kamu harus berurusan dengan saya. Saya katakan demikian, Bung Jepri. Nggak tahu kenapa saya juga bisa jadi pemberani, Bung Jepri. Lantas disitulah kami hampir duel. Saya katakan begini, Bung Jepri. Masih ingatkah kalian kemarin? Saya tidak menyentuh kalian. Kalian sudah jatuh. Silakan kalau kalian masih belum puas hadapi saya. Tapi perlu diingat, kalau ada apa-apa, jangan menyesal. Tujuan saya hanya satu. Niat karena Allah. Membela yang benar. Perlu kalian ketahui, orang di pasar ini lagi mencari rezeki, mencari nafkah. Tapi kenapa kalian memeras? Ada hubungan apa kalian memeras? Carilah uang dengan benar. Badan besar. Tapi hatinya berlakunya seperti wanita yang pakai rok. Saya katakan demikian. Sehingga orang-orang tuh kan pada ngumpul, Bung Jepri, dan dengerin pada ketawa. Mereka merasa tersinggung, teriak tuh si bosnya preman. Weh, kenapa kalian ketawa? Lantas saya yang melanjutkan pembicaraan. Seluruh para warga yang memiliki toko, yang sekedar dagang, tertawalah sepuas-puasnya, tidak usah takut. Kalau dia merasa tersinggung, mestinya dia harus malu memohon maaf kepada pedagang-pedagang di sini karena selama ini memeras, memakan harta orang lain. Kalian besar seperti itu, tiap hari makan uang haram, memeras hak orang lain. Saya bilang begitu, Bung Jepri. Lantas mereka meninggalkan begitu saja, Bung Jepri. Disitulah seluruh pemilik toko menyalami saya, Bung Jepri. Merasa terima kasih katanya, sudah adanya saya, mereka merasa nyaman, aman, tidak ada gangguan, tidak ada yang memalang begitu, Bung Jepri. Yang perlu saya tanyakan begini, Bung Jepri, apakah yang dinamakan benda itu yang mempengaruhi saya, dan siapakah benda itu sebenarnya yang berbuat seperti kayak berlian? Ini ada satu lagi, Bung Jepri. Setiap sesuatu benda yang mendekati saya selalu mental, Bung Jepri. Seperti ibarat kata bola, di mana yang tertembok dia balik lagi itu, Bung Jepri. Cuman bedanya kan kalau saya belum menyampai ke tubuh saya, benda itu kembali lagi. Seperti orang melempar, benda itu akan kembali kepada orang yang melempar begitu, Bung Jepri. Terus yang kedua, saya ngobatin orang, Bung Jepri. Alhamdulillah. Mereka orang melumpuh, orang penyakit, orang menaun, termasuk yang sulit diobati, termasuk katanya orang penyakit ditembak. Cuma dengan air doa, padahal seorang awam, Bung Jepri. Apa karena perantara benda itu ya? Mohon solusi pencerahan dari Bung Jepri. Terima kasih atas dimohonnya atas saya dan satu solusi dan pencerahan dari Bung Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Terima kasih Anda telah bergabung di mana adanya Radio RS yang ada. Kembali lagi kepada Anda bahwasanya bahwa ini tidak lepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan Anda sesuatu yang lebih. Barangkali sudah waktunya Anda lah sebagai perantara Allah
seperti yang baru saja Anda ceritakan. Kejadian-kejadian di pasar, termasuk orang yang ada di rumah yang dicekek. Tidak lepas dari para preman-preman yang tidak bertanggung jawab yang selalu kerjanya memeras. Itulah salah satu wujud Anda peduli terhadap sesama. Jadi Anda punya kelebihan dengan melalui perantara benda itu. Ya, secara tidak langsung seperti itu. Kita kembali kepada Allah. Jadi Allah memberikan satu kelebihan kepada Anda melalui perantara benda itu. Bukan berarti Anda harus menyembah kepada benda itu. Nauzubillah. Jangan salah pemahaman. Jadi Anda tetap tawadu, bersujud kepada Allah, ya. Tetap Anda jaga, Anda amankan benda tersebut demi kemaslahatan untuk semua banyak orang, ya, untuk menolong banyak orang. Jadi semata-mata benda itu hanya sebatas perantara saja. Jadi saya perlu tegaskan kepada Anda bahwa benda tersebut memang itu bentuk berlian bertuah adanya, sehingga tanpa disadari Anda memiliki kelebihan yang ada, sekalipun benda itu tidak ada di tubuh Anda, cukup diletakkan di rumah, karena memang itu sudah menjadi hak Anda, berarti dia sudah menyatu kepada tubuh Anda, seperti itu. Dan harapan saya hanya menggarisbawahi untuk saudaraku, tetap Anda jaga salat 5 waktunya, perbanyak zikir, dan termasuk jagalah salat 3/4 malam, ya, terutama tabarat nasuha, salat hajat 3/4 malam baru witir, ya. Walaupun Anda tidak harus setiap hari salat malam, kalau memang Anda tetap dalam kondisi fit baik, ya, lebih baik setiap malam, lebih bagus seperti itu, ya. Dan harapan saya Anda tetap terus amalkan. Datanglah orang-orang yang sakit, termasuk Anda bisa menjadi seorang peruqyah juga bisa. Niatkan Allah, baca apa saja bisa yang ada di Al-Quran, insya Allah, asal kita niat karena Allah, untuk mengangkat penyakit syiah misalnya, atau misalnya orang kesurupannya, Anda sebutkan saja Allah angkat seluruh makhluk gaib yang ada di tubuh syiah yang sedang kesurupan, normalkan kembali syiah misalnya itu. Insya Allah dengan sentuhan Anda, dengan sentuhan tangan Anda, makhluk yang ada di dalam tubuh orang kesurupan, dia akan langsung lenyap keluar dari tubuhnya, seperti itu. Demikianlah saudaraku yang berkaitan dengan atensi yang saya bacakan. Semoga Anda puas atas solusi dan pencerahan dari saya. Karena waktu jala kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian baik sengaja dan tak sengaja,